يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي بلغه الوسيلة يا ربي حفظه بالفتية semuanya ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ya Rabbi Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi warhamna jami'an ya Rabbi warham kulla muslim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallam waghfir li kulli mudhnib ya Rabbil izzati qarajana ya Rabbi sholli ya Rabbi sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli ala min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisan sallallahu ala Muhammad sallallahu sallu ala nabi Muhammad Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tartono Sarjana Pendidikan. Ingin menyampaikan materi tentang mengembangkan karakter berkebinekaan global siswa dalam pembelajaran di SDN 1 Pocowatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Pelajar Pancasila mengembangkan karakter berkebinekaan global siswa dalam pembelajaran. Salah satu tantangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada masa ini adalah menciptakan pelajar Indonesia berkarakter Pancasila dan berwawasan global. Untuk mencapai tujuan tersebut, Kemendikbud membentuk Pusat Penguatan Karakter. Sementara itu, sekolah ikut membantu mewujudkan program tersebut. Sekolah menjadi tempat untuk mengembangkan karakter pelajar Pancasila melalui berbagai kegiatan dalam proses pembelajaran. Relevansi pelajar Pancasila dalam kehidupan saat ini. Masih relevankah Pancasila dengan gaya hidup modern saat ini? Pertanyaan ini muncul karena banyaknya perubahan gaya hidup remaja saat ini yang dianggap tidak berkarakter Pancasila. Perubahan ini sekaligus menjadi tantangan sebab seperti diketahui, perubahan ini terjadi karena disrupsi di bidang teknologi, sosial, kultural, dan lingkungan. Disrupsi pada teknologi membuat sektor lainnya menjadi terdampak. Sebut saja muncul era otomatisasi,
big data, percetakan 3D, hingga kecerdasan buatan. Dampaknya meluas hingga sosial kultural yang membuat perubahan demografis, sosioekonomi, serta kesadaran akan etika, privasi, dan kesehatan. Pentingnya pendidikan karakter menjadi penentu untuk sektor lingkungan. Seperti yang kita tahu, kebutuhan energi dan air berbanding terbalik dengan ketersediaan sumber daya alam. Perubahan itulah yang kini terjadi di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila masih sangat relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Pancasila adalah dasar negara dan menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia. Pancasila menjadi pencinci dari setiap insan individu Indonesia. Sila-sila yang terdapat di Pancasila menjadi titik keberangkatan setiap orang Indonesia menjadi sumber daya manusia yang unggul. Profil pelajar Pancasila. Pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, mandiri. Tadi adalah menciptakan generasi pelajar Pancasila. Ada 6 kriteria pelajar Pancasila yang diinginkan Kemendikbud, yaitu yang saya sebutkan tadi. Mengembangkan karakter berkebinekaan global siswa dalam pembelajaran. Salah satu profil pelajar Pancasila adalah karakter berkebinekaan global. Dalam hal ini, pelajar yang memiliki profil Pancasila yang berkebinekaan global memiliki semangat untuk mempertahankan budaya luhur, lokalitas, dan identitas, dan tetap berpikir terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain, sehingga menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan budaya luhur bangsa. Untuk mencapai target menciptakan pelajar Pancasila, PUSPK mengembangkan berbagai tema kampanye melalui komunikasi publik di berbagai media. Tujuannya, para anak muda ini bisa mengubah paradigma atau pola pikir dan perilaku atau sikapnya sesuai dengan Pancasila. Strategi kampanye ini memiliki 4 tahap untuk mencapai tujuannya. Pertama, sadar, yaitu membuat peserta didik lebih sadar atau peka akan lingkungan dan keadaan di sekitarnya. Tahap kedua, peserta didik memahami apa yang disampaikan, kemudian masuk ke tahap ketiga, yaitu ikut serta. Anak mulai mau masuk pada sebuah proyek pendidikan. Tahap terakhir yaitu mau melakukan, tidak hanya mengemukakan wacana atau pendapat, tetapi juga mengimplementasikan. Contohnya dilakukan melalui hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempat sampah. Pertama, tentunya harus memberitahu ada akibat kalau sampah dibuang sembarangan.
misalnya menimbulkan penyakit atau bau tidak sedap. Kemudian, guru atau siswa menunjukkan bagaimana seharusnya sampah itu dibuang di tempat sampah. Tentu saja, butuh waktu dan harus dilakukan berulang-ulang. Namun, setelah menjadi kebiasaan, hal ini bisa menular ke teman-temannya dan mengajak mereka untuk berbuat yang sama. Pendidikan karakter berlandaskan Pancasila ini akan dilakukan baik dalam kurikulum, pedagogis, maupun penilaian. Saat ini pendidikan ini dilakukan berbasis kelas, berbasis budaya sekolah, dan berbasis masyarakat. Untuk berbasis kelas dapat diintegrasikan dalam mata pelajaran atau dalam muatan lokal. Kerja sama berbagai pihak. Walaupun demikian, pendidikan karakter ini tidak bisa hanya dibebankan pada sekolah. Hendarman menjelaskan, semua pihak pemangku kepentingan pendidikan terlibat. Siapakah itu? Keluarga dan masyarakat, termasuk peserta didik itu sendiri. Peserta didik pun harus diberikan peran, tidak hanya dituntut harus aktif mengambil peran. Kemudian masyarakat dan keluarga juga harus memberikan pengaruh dan dukungan. Untuk itu, Kemendikbud menggunakan beragam media untuk menyebarkan pengaruhnya, termasuk dalam modul pembelajaran. Walaupun berbentuk modul pembelajaran, tidak bisa dijadikan satu-satunya rujukan. Sekolah maupun guru juga harus lebih kreatif. Dalam masa COVID-19 ini, Kemendikbud pun telah melakukan penyederhanaan kurikulum. Sesuai dengan surat keputusan bersama 4 menteri, target pencapaian kurikulum tidak lagi menjadi harga mati. Dengan pola yang sama, penanaman nilai berkarakter dapat dilakukan dengan memilih nilai-nilai yang secara realistis dan konkret dapat dilakukan di rumah, karena orang tualah yang mengambil alih peran guru. Hal sederhana saja, misalnya disiplin melakukan sholat, menyelesaikan tugas sekolah sesuai jadwal, berbagai penggunaan gawai, hingga membantu orang tua di rumah. Terdapat 3 buah elemen kunci yang menjadi profil belajar Pancasila yang berkebinekaan global, yaitu 1. Mengenal dan menghargai budaya. 2. Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama. 3. Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Berikut adalah beberapa kegiatan pembelajaran yang bisa menumbuhkan karakter kebinekaan global dalam kegiatan pembelajaran. 1. Tidak pilih-pilih teman di sekolah. 2. Bergaul dengan siapa saja tanpa memandang agama, suku, ras, dan sebagainya di lingkungan sekolah. 3. Menerapkan toleransi. 4. Tidak mengganggu jalannya peribadatan orang lain. 5. Menghormati teman di sekolah yang sedang menjalankan ibadah puasa.
6. Mempelajari tari saman, misalnya juga kebudayaan dari daerah lain dengan tujuan untuk melestarikannya. 7. Menonton pagelaran kebudayaan Nusantara meskipun pertunjukan tersebut bukan berasal dari suku sendiri. 8. Mempelajari bahasa asing untuk menjelajah pengetahuan. 9. Melakukan pertukaran pelajar luar negeri. Sepuluh, bersikap terbuka pada perkembangan luar. 11. Menjunjung tinggi budaya lokal. 12. Melaksanakan upacara bendera tiap hari Senin. 13. Menghargai perbedaan pendapat. 14. Mengutamakan musyawarah mufakat dalam menyelesaikan masalah. 15. Menyanyikan lagu bernuansa patriotik dan rasa cinta tanah air. 16. Mengenalkan beragam keunikan potensi daerah. 17. Melakukan pameran budaya. 18. Mengikuti lomba-lomba kebudayaan. 19. Melakukan filterisasi terhadap segala pengaruh asing yang masuk ke Indonesia. 20. Mencintai produk dalam negeri. 21. Mengikuti Pekan Budaya Internasional. Pelajar Pancasila yang memiliki karakter kebinekaan global ini bisa sukses dalam menjalani kehidupannya nanti. Hidup di era globalisasi tak menghapus jati diri bangsanya. Bangsa yang berbineka, generasi pelajar Pancasila yang berbineka global akan tumbuh menjadi generasi yang menghargai budayanya namun tidak menutup diri dari pengaruh luar. Demikian yang bisa saya sampaikan. Pelajar Pancasila mengembangkan karakter berkebinekaan global siswa dalam pembelajaran di Sekolah Dasar Negeri 1 Podowatu, Kecamatan Sambong, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.